Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok yang sebelumnya menjelaskan SSH menggunakan brute force attack. Sekarang kita akan eh, menjelaskan dan mendemokan simulasi pencegahan serangan brute force pada layanan SSH menggunakan file eh, to be to ban. Perkenalkan, saya Fatri Ardika Pratama. Saya Faiza Nadia Ulia. Saya Fadila Amelia. Saya Fadli Rajasya. Dan selanjutnya itu ada pengertian brute force attack. Seperti kembali lagi, brute force attack adalah metode penyerangan dalam metode banyak kombinasi password secara otomatis hingga menemukan password yang benar. Serangan ini bisa memanfaatkan tool khusus untuk mempercepat percobaan login. Metode ini sering digunakan untuk menguji keamanan sistem login, terutama jika password yang digunakan lemah dan mudah ditebak dan juga passwordnya tepat. Next. Pengertian SSH itu ada Secure Shell, itu layanan yang digunakan untuk melakukan login atau mengakses sistem Linux dari jarak jauh melalui jaringan SSH. Banyak digunakan oleh administrator server untuk melawan sistem secara remote. Karena menggunakan sistem login username dan password, SSH sering menjadi target serangan brute force. Next, ada pengertian Hydra. Hydra atau THC Hydra adalah tools di Linux yang digunakan untuk melakukan percobaan login secara otomatis dengan mencoba banyak kombinasi username dan password. Tools ini bekerja dengan menggunakan daftar password atau word list untuk menebak password yang berikut secara tepat. Hydra sering digunakan untuk menguji keamanan sistem login seperti SSH, FTP, atau login website, terutama untuk mengecek apakah password yang digunakan sudah cukup kuat atau masih lemah terhadap serangan brute force. Next, dijelasin oleh Fadli. Nah, sini ada masuk ke file to ban. File to ban itu tools keamanan pada Linux yang fungsinya itu untuk mendeteksi percobaan login yang gagal secara terus-menerus atau berulang dan otomatis itu ngeblokir alamat IP penyerang. File to ban banyak digunakan untuk melindungi layanan seperti SSH dari serangan brute force. Tools yang digunakan di kelompok kami itu ada Kali Linux sebagai sistem operasi untuk penetration testing. Terus ada Hydra sebagai tools brute force attack-nya. Terus ada OpenSSH sebagai layanan SSH target. Dan wordlist.txt sebagai daftar password percobaan. Dan terakhir ada file2ban sebagai untuk pertahanan. Cara kerja pertahanannya itu ada di mana Hydra ini melakukan percobaan login. Terus SSH nerima request loginnya. Terus file2ban ini memonitor log SSH-nya, terus gagal login melebihi batas, terus ada IP attacker yang diblokir, terus selanjutnya stepnya ada brute force-nya itu gagal buat dilanjutin. Jadi pada simulasi ini, Hydra dari VM attacker itu akan nyoba berbagai kombinasi password buat akses layanan SSH pada VM target. Jadi selama proses tersebut, file2ban itu mantau log autentikasi SSH dan ngitung jumlah kegagalan login yang terjadi. Jadi jumlah percobaan gagal melebihi batas yang telah ditentukan, File2ban itu akan nambah aturan firewall untuk ngeblokir alamat IP penyerang selama periode tertentu. Akibatnya, proses brute force tidak dapat dilanjutkan dengan layanan SSH menjadi lebih terlindungi. Nah, Gue boleh selanjutnya stop. kita melakukan demo. Nah, di sini kita nyiapin dua kali Linux, yaitu kali Linux Stacker ini dan kali Linux Target. Nah, pertama-tama di kali Linux Target kita buka CMD-nya. Kita karena kita pakai SSH, kita mastiin dulu SSH-nya ini aktif. Jadi sudah service SSH status. Nah, ini SSH-nya disable ya. Kita start dulu. Nah, selanjutnya sudo kita cek dengan cara sudo service SSH status. Di sini bisa dilihat, bentar, gue dipanggil sama gue. Di sini kita bisa mengecek sudah service SSH statusnya di sini sudah aktif atau running. Nah, selanjutnya kita di kali target sini kita buat user targetnya dengan cara sudo user add m slash bin slash bash winlab. Nah, jadi opsi m ini tuh digunakan untuk ngedirectory home secara otomatis, sedangkan s ini itu sb s slash bin slash bash ini digunakan itu untuk nentuin shell yang digunakan oleh user. Nah, kemudian kita bikin passwordnya sudo password admin lab. Kita bikin passwordnya di sini.
Oke, di sini passwordnya udah dead successfully. Nah, terus kita verifikasi dengan cara verifikasi apakah usernya ini udah bener-bener berbuat atau belum. Grab admin lab. Nah, di sini ada ya user admin lab-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dan aktivasi fail to ban. Nah, jadi tahap ini tuh kan fail to ban-nya udah diinstal di kali targetnya ini. Nah, kita konfigurasi dengan cara sudo nano /etc/fail to ban /jlocal. Nah, kemudian di sini kita bisa nambahin konfigurasinya. Enable-nya itu true, port-nya itu SS max retry atau percobaan retry-nya di sini itu ada 3 kali, find time-nya 60 kali, dan band time-nya itu 600 atau 10 menit. Jadi parameter max retry ini tuh nunjukin kalau pengguna itu dibolehin gagal login sebanyak 3 kali doang. Terus find time ini berarti perhitungan dilakukan dalam waktunya itu 60 detik. Jadi band time-nya itu kalau misalnya udah max retry dia bakal ke band selama 600 detik atau kayak 10 menit. Nah, setelah dikonfigurasi kita start fail to ban-nya dengan cara sudo system, kita enable fail to ban. Nah, terus kita restart sudo system. Oh ya, di sini ada typo mctl. Kita restart fail to ban. Kita cek apakah fail to ban ini udah berjalan atau belum. Terus fail to ban. Wait, kok nggak bisa ya? Udah. Oke, jadi di sini kan tadi kita sudah mengenable fail to ban-nya. Ini bener gak sih? Di clear dulu aja. Ya, oke. Oke, lanjut Emel. Oke, selanjutnya kita nge-enable atau nge-aktifin fail to ban-nya dengan cara sudo system enable fail to ban. Nah, kemudian kita restart fail to ban-nya dengan cara sudo system restart fail to ban. Terus kita cek nih, apakah fail to ban-nya ini udah berjalan atau belum dengan cara sudo system status fail to ban. Kok not found ya? Oh, kita typo. Sudo system status fail to ban. Nah, di sini udah kelihatan ya kalau fail to ban ini udah aktif. Nah, selanjutnya kita ngebuka Kali Linux untuk penyerangannya. Nah, di sini kita mau menguji koneksi antar VM-nya dengan cara itu kita Lakuin pengujian login secara manual. Nah, kita ketikin SSH admin lab at 192.168.0104. Terus habis itu kita masukkan passwordnya. Nah, kalau berhasil masuk ke sistem, nanti layanan SSH dan akun yang telah dibuat sebelumnya itu bisa digunain. Nah, kalau proses verifikasinya selesai, nanti koneksinya ditutup pakai exit. Nah, untuk selanjutnya itu kita nguji mekanisme pertahanan fail to ban. Itu kita ngisi password seluruhnya salah. Kita pakai nanosalah.txt dan nanti isinya file tersebut. Nah, wordlist ini disengaja dibuatnya tanpa password yang benar biar nanti hasil percobaan loginnya tuh gagal secara terus-terusan.
Nah, setelah itu kita simulasi serangan brute force dari VM attacker, itu kita pakai Hydra. Jadi Hydra T4L admin lab p-salah.txt, terus kita ketikin juga SSH slice 192.168.0.104. Nah, parameternya T4 itu digunakan untuk ngejalanin 4 prosesnya secara berulang, secara bersama-samaan. Nah, kalau parameter L-admin lab itu dipakai untuk nentuin username targetnya. Kalau psalah.txt untuk nentuin file password yang akan dicoba. Karena seluruh password dalam filenya itu salah, jadi semua proses loginnya pasti akan gagal. Nah, gagal loginnya secara berulang kali ini nanti dicatat di dalam file to ban sebagai aktivitas yang mencurigakan. Nah, kalau simulasi serangannya udah selesai, kita akan meriksa status file to ban-nya itu pakai sudo file to ban client status sshd. Nah, perintah ini tuh dipakai untuk melihat status pelindungan SSH yang lagi berjalan. Nah, kalau bagian banned IP listnya itu muncul alamat Sekian IP VM presentasi attacker, kami kali misalnya ini. 192.168.0106. Nah, Kesimpulannya, itu berdasarkan bisa hasil kita simulasi simpulin serangan kalau brute file to force ban itu dapat berhasil mengancam ngedeteksi keamanan aktivitas layanan SSH brute apabila force menggunakan dan password secara yang lemah. otomatis Terus ngeblokir juga tidak ada alamat IP yang menyerang. batas minimum Jadi hasilnya pencobaan itu untuk nunjukin login. Ada kalau sangat penting untuk mekanisme pertahanan yang diterapin itu berhasil memberikan ngelindungi batas percobaan layanan login SSH ya itu minimal dari 100, percobaan minimal 1 atau login 2 yang secara atau berulang 3. kali. Terus tidak memiliki mekanisme perlindungan tambahan. Setelah file to ban diterapkan, sistem mampu mendeteksi percobaan login yang gagal secara berulang dan blokir alamat IP penyerangan secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan file to ban dapat meningkatkan keamanan layanan SSH dan mengurangi risiko keberhasilan serangan brute force. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.